Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memberkahi kehidupan kita, memberikan kebahagiaan, kebaikan bagi kita semua, terkhusus yang hadir di sini, baik dalam kehidupan kita di dunia ataupun juga kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan meringkas kitab Ad-Da'u wad-Dawa sebelum bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan insyaallah nanti insyaallah kita akan kembali membahas kitab yang baru yang insyaallah nanti akan kita mulai bahas pada pertemuan yang akan datang apabila kita masih ada umur. Dan untuk kita pemanasan kembali ke majelis ilmu setelah sekian lama kita rehat di bulan suci Ramadan, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa poin penting yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang tanda-tanda orang yang ilmunya bermanfaat. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita fahami, terkhusus bagi kita semua yang selalu duduk di majelis ilmu. Perlu kita menakar, mengukur diri kita, apakah duduknya kita di majelis ilmu sampai hari ini itu sudah mendatangkan manfaat bagi kita semua, atau bisa kita bahasakan dengan bahasa yang lain, apakah sudah benar ilmu yang kita cari, yang kita tuntut di majelis-majelis ilmu itu akan mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang perlu kita ketahui dan juga kita perlu fahami sebelum kita menyebutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi semua yang insyaallah atau kebanyakan yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Keutamaan Orang Terdahulu dalam Ilmu Mereka, ya, ketimbang ilmu orang-orang yang akan datang. Jadi ada beliau punya kitab ya terkait dengan betapa utamanya ilmu orang-orang terdahulu itu melebihi ilmu orang-orang yang akan datang. Ya tentu saja ya, termasuk diantaranya adalah kita yang hidup di zaman ini. Jadi semakin ilmu itu dekat dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin ahli ilmu itu dekat dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin utama dan semakin murni. Ya, sehingga kita perlu mengetahui, mengukur ya diri kita, dan ini bukan untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri kita yang utamanya, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda orang yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya, atau justru sebaliknya tanda-tanda tersebut belum terlihat pada diri kita, yang justru kadang-kadang lebih parahnya yang berlawanan dari tanda-tanda yang disebutkan sebagai ilmu yang bermanfaat, justru lawannya ada pada diri kita. Nah, ini yang berbahaya. Baik, mumpung kita habis juga bulan suci Ramadan dan masih di Syawal, semoga mudah-mudahan ya kajian ini bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk lebih giat mengikhlaskan hati kita, untuk lebih giat kita menuntut ilmu, untuk lebih giat kita memuhasabah, introspeksi diri kita semua. Ya, apakah ya kita bertahun-tahun duduk di majelis ilmu ini ya sudah terlihat bekas kebaikannya pada diri kita. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali diantaranya menyebutkan, beliau mengatakan, نعم فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. Yang pertama,
Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwasanya seseorang itu harus, atau diantara tanda ilmu bermanfaat adalah ilmunya selalu berkaitan, bersumber, berdasarkan, berlandaskan dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang difahami maknanya terikat dengan pemahaman para sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali diantaranya berdalil kenapa sampai ilmu itu atau Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW bahkan ditandakan sebagai tanda ilmu yang bermanfaat itu apabila pemahamannya terkait dengan pemahaman sahabat, pemahaman para tabi'in dan kemudian para tabi'ut tabi'in. Diantaranya dalilnya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Ada banyak sekali dalilnya. Ya, kenapa sampai kita itu harus berpemahaman seperti pemahaman khususnya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan, dalam kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi di antara dalil yang paling mengena yang disebutkan di antaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Apabila mereka orang-orang yang belum beriman itu beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka pasti akan diberikan hidayah dan diberikan petunjuk. Jadi yang turun ayat pada saat itu mereka yang hidup adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan di dalam ayat ini, apabila mereka yang belum beriman, siapa orang yang belum beriman? Semua orang yang belum beriman. Apabila mereka semua beriman sebagaimana imannya kalian, sebagaimana imannya, cara berimannya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja bimitsli ma amantum bih, ya sebagaimana kalian beriman. Nah, ini yang paling utama masuk adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang ada pada zaman tersebut. Karena bukan hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hidup, beliau hidup bersama para sahabat beliau. Dan para sahabat beliau inilah yang pada saat itu menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika dikatakan di dalam Al-Quran, apabila mereka yang belum beriman atau siapa saja yang keimanannya belum sempurna, lalu kemudian beriman sebagaimana imannya kalian, imannya para sahabat Nabi, maka mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini kenapa sampai selalu kita itu mengaitkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada pemahaman mereka. Karena Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk beriman sebagaimana imannya mereka. Jadi kadakawa dibawa jauh-jauh, kadakawa nang ibaratnya kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu, ini tanda ilmu bermanfaat lah. Hendak difahami menurut Aristo misalnya, atau difahami menurut ahli filsafat fulan, orang Romawi. Wah, ini bagus Ustaz, ini tata letak logikanya seperti ini Ustaz. Tidak bisa difahami seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk beriman, beragama sebagaimana iman dan agamanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dimengerti sebenarnya? Ini ilmu yang bermanfaat tandanya. Amun ada nang lain pada itu bang, nah berarti kan ilmunya tidak bermanfaat. Maka hati-hati kalau kita duduk di pengajian isinya itu terkait dengan ditafsirkan Al-Quran itu menurut pemahamannya sendiri, atau menurut pemahaman misalnya justru malah pemahaman orang-orang barat, atau justru malah pemahamannya itu adalah orang-orang ahli filsafat zaman Yunani, zaman Romawi. Nang kita menyambut ngaran bubuhannya tuh gini ngalih kayak apa Bian ya. Tapi ini masuk di akal Ustaz. Karena iman itu terkadang kita harus berserah diri meskipun kita tidak masuk akal terhadap akal manusia. Itu namanya iman. Bisa dimengerti sebenarnya saya? Itu yang pertama. Jadi kita lihat aja, apakah selama ini ilmu yang kita tuntut ini sudah berlandaskan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ataukah tidak. Dan orang yang duduk di pengajian yang isinya Al-Quran, As-Sunnah difahami dengan pemahaman yang benar, pasti akan menenangkan hatinya. Pasti akan menenangkan hatinya. Pian turun dari masjid habis pengajian tenang hati. Ini yang pertama. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian kata beliau, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, kata beliau,
Ini kita tidak runut sebagaimana apa yang beliau sebutkan, karena ulun akan coba runutkan dari yang kira-kira lebih penting dan lebih relate dengan kehidupan kita. Baik, kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau adalah innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wala yatakabbaruna ala ahadin. Tanda orang yang ilmunya itu bermanfaat bahwa mereka tidak melihat kemuliaan pada diri mereka. Mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu harus diagungkan sedemikian rupa karena ilmu mereka. Wala yatakabbaruna ala ahadin, dan mereka tidak pernah menyombongkan diri, menganggap diri mereka lebih mulia daripada orang lain. Apalagi lebih bagus, lebih baik, lebih mulia daripada orang penuntut ilmu yang lain. Ini duduk sama di majelis ilmu, gurunya kadang-kadang sama, tapi yang satu menganggap bahwasanya aku lebih berilmu daripada ikam. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka itu justru tidak mau diagungkan sedemikian rupa yang sampai bahkan berlebih-lebihan, itu nggak mau jamaah sekalian. Yang sampai dicium sampai ke batis itu nggak mau. Anti. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wala yadda'il ilma wala yafkharu bihi ala ahadin. Mereka itu diantara tanda-tandanya orang yang ilmunya itu bermanfaat itu jamaah sekalian. Mereka tidak mengagung-agungkan diri mereka dengan mengatakan aku nih lo berilmu, aku nih lo ahli ilmu. Kada tak ucap mereka. Aku nih nah itu kada. Wala yafkhar ala ahadin, dan mereka tidak meninggikan diri mereka di atas orang yang lain, di atas para penuntut ilmu yang lain. Wala yansibu ghairahu ilal jahli illa man khalafa sunnata wa ahlaha. Dan mereka tidak mudah untuk membodoh-bodohkan orang lain, tidak mudah untuk mencap orang lain sebagai orang yang jahil, kecuali kalau jelas penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah itu baru. Itu pun bukan karena untuk merendahkan orang lain, tapi untuk meninggikan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tersendiri di dalam agama mereka, di dalam agama kita. Nah, jadi makanya jamaah sekalian, orang yang ilmunya itu bermanfaat, mereka tidak sibuk dengan pencapaian diri mereka sendiri. Jadi orang yang ilmunya itu bermanfaat, yang dibahas adalah ilmu, bukan tentang dirinya sendiri, bukan tentang bahwa aku sudah hafal ini, aku sudah hafal itu, aku sudah hafal misalnya sekian ribu hadis. Disebutkan misalnya setiap tahulah pian. Nah, ulun kada hendak pang sebujurnya memberitahu. Nah, itu bukan dia. Ulun kada hendak pang sebujurnya memberitahu, tapi asal bagian pian tahu aja ulun nih hafal 1000 hadis misalnya. Jadi yang tersibukkan lah ulun ini berisi sanad ke ini. Nah, ini justru malah kalau seseorang selalu yang disampaikan adalah tentang pencapaian dirinya, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali justru adalah ini tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga bisa melihat ya contoh dari apa yang bisa kita lihat dari banyak sekali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering sekali kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melihat orang lain lebih berilmu daripada dia, khususnya para sahabat yang lain. Makanya kalau pian perhatikan, banyak sekali riwayat yang menunjukkan para sahabat Nabi itu kalau ada orang bertanya, selalu pertanyaannya dilempar kepada sahabat Nabi yang lain, karena merasa bahwasanya sahabat Nabi yang lain itu yang dilempar kepadanya pertanyaan tadi lebih berhak untuk menjawab. Disebabkan karena apa? Karena melihat bahwa mereka lebih berilmu daripada diri sahabat yang ditanya pada saat itu. Ini adalah diantara apa? Ya, tanda ilmu yang bermanfaat. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, diantara tanda ilmu yang bermanfaat adalah at-tawadhu wan nasru lil haqqi. Tawadhu
menerima kebenaran, siap untuk berubah apabila memang terbukti salah. Siap untuk berubah apabila memang terbukti salah. Dan tidak peduli kalau sudah ada yang menyampaikan bahwasanya pian salah. Dia tidak akan peduli tentang siapa dan dari mana kesalahan tersebut disampaikan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, jamaah sekalian, termasuk di antara ulama atau alim yang sering berdiskusi. Tapi Imam Syafi'i selalu memiliki prinsip bahwa beliau selalu berdoa kepada Allah. Beliau selalu berharap agar supaya kebenaran itu muncul bukan dari lisan beliau saja, tapi bahkan dari lawan diskusi beliau. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Karena yang paling penting bagi Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang seharusnya kita contoh, adalah bagaimana kebenaran itu diketahui. Entah dari siapa datangnya, silakan, tidak masalah. Nah, ini berbeda dari berguru. Kalau berguru kadang kawa sembarangan. Oh Ustadz, yang paling penting kita tahu kebenaran. Nah, kalau berguru lain kisah. Kalau berguru kita harus berpilih gurunya siapa. Tapi kalau kebenaran itu sudah datang kepada kita, kita tahu ini adalah kebenaran yang hak, meskipun dari lawan debat kita, meskipun dari anak kita, kita terima. Anak kita memadahi kita minum tangan kiri, bah jangan minum tangan kiri, bah. Ada hadisnya, disambatnya hadisnya. Oh, bujur sekalinya. Kita khilaf. Terima apa enggak? Terima. Tapi bukan berarti kita ini berguru kepada siapa? Anak kita. Ini perlu dibedakan. Jadi orang kadang-kadang itu perlu difahami bahwa yang namanya berguru, kita mulazamah, kita duduk di pengajiannya, dengan ketika kita menerima kebenaran, itu dua hal yang berbeda. Jangan digabungkan. Ini kalau digabungkan pian bisa salah berguru. Oh, kita berguru kepada siapa saja, Ustaz. Yang penting kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Nah, ini keliru. Ini salah. Yang namanya berguru itu kita harus berpilih gurunya. Ya amun pian nang berguru kepada tadi nang setiap pengajiannya Aristo, bubuhan filsafat, yang ibaratkannya itu kita mendengar aja bisa berkukus kepala. Hah? Wah, ini filsafatnya harus seperti ini. Bahkan terkadang banyak yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu kita harus ya menghindar dari hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya. Jadi tadi di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ini yang keberapa jamaah sekalian? Ketiga ya. Ketiga apa yang keempat? Yang tadi yang ketiga. Baik. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat tadi adalah tawadhu dan tunduk kepada kebenaran, siap berubah apabila kita memang mengetahui, menyadari bahwa kita melakukan atau kita sudah berpemahaman yang salah. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Nah, ini makanya ilmu yang bermanfaat itu tidak akan tergabung dengan kesombongan dalam diri seseorang. Tidak bisa jamaah sekalian. Bergabung antara ilmu yang bermanfaat dengan kiber, dengan sombong, itu nggak bisa. Ya, itu pasti akan sebagaimana air dan minyak. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, bahwa di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah yadullu sahibahu alal harabi min fitnatid dunya karriasati wasyuhrah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan membawa orang yang membawa ilmu bermanfaat ini menjauh dari fitnah dan keburukan dunia. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan beberapa, di antaranya dua yang paling beliau tonjolkan. Yang pertama adalah ar-riasah, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan berusaha untuk ya tidak terlalu ya menginginkan, berusaha untuk menjauh ya dari yang namanya riasah. Riasah itu semacam seperti ya, politik dan lain sebagainya ya, yang kita berambisi untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Nah, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ini yang ngomong bukan Lon ya, tapi Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi bukan berarti yang namanya berpolitik itu tidak
tidak apa namanya, tidak berilmu atau jauh dari ilmu. Enggak semua harus berilmu. Tapi kalau bisa. Makanya Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, kalau bisa kita menjauh dari yang namanya riasah, dari yang namanya kepemimpinan, dari yang namanya amanah, itu kalau bisa kita menjauh. Dan itu diantara tanda-tanda orang yang amanah, justru malah kalau dia itu menjauh dari amanah tersebut. Nah, makanya kata Nabi SAW, fa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadama. Yang namanya amanah, ya, tampuk kepemimpinan itu lebih banyak mendatangkan penyesalan kelak di hari akhirat. Nah, fattaba'udu min dzalika. Yang kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah wasyuhrah, dan ketenaran. Ya, jadi ini juga sesuatu yang perlu kita hindari, ya, ketenaran. Karena jadi orang tenar itu bisa merubah banyak halnya, mas sekalian. Orang yang terkenal itu bisa merubah banyak hal. Bisa jadi, ya, kadang-kadang menghilangkan ketawaduan seseorang, bisa jadi menghilangkan, ya, bagaimana dia mudah bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara tanda ahli surga itu kita mudah bermuamalah dengan orang lain. Kita apa namanya, tidak mempersulit urusan orang lain. Tapi bisa jadi ketenaran itu bisa menghilangkan rasa itu. Baik. Fattaba'udu min dzalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamati ilmin nafi'. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, menjauh dari perkara-perkara tersebut dan berusaha untuk selalu, ya, istiqomah menjauh dari perkara tersebut, ya, adalah diantara tanda ilmu yang bermanfaat. Baik, ini yang keberapa jemaah sekalian? Yang keempat. Nah, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kalau kita mau menuntut ilmu itu bukan untuk terkenal, bukan untuk kita dikenal, ya, bukan untuk supaya kita itu bisa, ya, mudah urusan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, menuntut ilmu ya nuntut ilmu, bukan untuk supaya kita ini bisa dikenal di kalangan para penuntut ilmu, dikenal di kalangan para ahli ilmu. Tidak. Makanya di antara orang yang paling pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka adalah seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau belajar liuqal aliman, untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Nah, ini adalah sesuatu yang justru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda ilmu yang bermanfaat. Yang keberapa sekarang jemaah sekalian? Yang kelima. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ahlul ilmin nafi'. Kata Ibnu Rajab, orang-orang yang ilmunya itu bermanfaat. Yusi'una dhanna li anfusihim. Mereka selalu bersangka buruk terhadap diri mereka. Wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama, dan mereka selalu berprasangka baik terhadap ulama-ulama yang terdahulu. Jadi gimana maksudnya berprasangka buruk terhadap diri sendiri? Maksudnya adalah mereka selalu merasa bahwa ilmu mereka itu sedikit. Mereka selalu merasa bahwa ilmu mereka itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu para ulama yang mendahului mereka. Mereka selalu merasa bahwasanya mereka ini masih sangat jauh lagi belajarnya dari ulama-ulama terdahulu. Wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama, dan mereka selalu berprasangka baik terhadap ulama-ulama terdahulu. Makanya kadang-kadang kita itu jamaah sekalian hati-hati kalau belajar. Jangan sampai kita meremehkan para ulama-ulama terdahulu. Ada sebagian orang yang karena belajar, misalnya belajar fikih, tahu pendapatnya, misalnya ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Ahmad, lalu kemudian mengatakan, kenapa nih Imam Syafi'i ini dasar kada tahu kah dalil ini? Atau misalnya Imam Syafi'i ini kada berdalil nih nah pendapat sidin. Nah, maka kita sebaiknya nuhsunud dhanna bihim, kita berprasangka baik kepada mereka. Andai pun kita nggak ketemu dalilnya, apa yang mereka sampaikan, misalnya kita nggak ketemu dalilnya, maka ya kita berprasangka baik terhadap mereka. Mungkin bisa jadi yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tanpa harus meremehkan dan memandang rendah mereka dan seolah-olah kita lebih baik daripada mereka. Padahal kita nyarinya kadang-kadang di Syekh GPT juga, Syekh Google juga. Wah, ini dari hafal gini kada gitu. Lalu kemudian bermodal dengan yang demikian kita meremehkan pendapat para ulama terdahulu. Nah, ini tanda ilmu yang kada bermanfaat.
Tanda ilmu yang bermanfaat selalu menghormati, terkhusus pendapat para ulama-ulama yang disepakati oleh kaum muslimin, keilmuan bahkan keimamannya. Di antaranya contohnya seperti para imam yang 4. Ini kalau yang yang imam madhab. Begitu pula para sahabat Nabi SAW. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita itu perlu untuk banyak membaca ya pendapat para sahabat Nabi, pendapat para tabi'in, dan juga pendapat para tabi'ut tabi'in. Kita perlu banyak membaca, menelaah, kemudian mempelajari pendapat-pendapat mereka. Hanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita itu salah memahami bagaimana cara kita belajar. Ulun sering mendapati para penuntut ilmu atau mungkin para jamaah yang mengira bahwa ketika seorang ustadz, ketika dia ditanya lalu kemudian dia menyelisihi pendapat imam tertentu, lalu dia mengambil pendapat imam tertentu, lalu kemudian disangka bahwa saya yang demikian itu menganggap remeh, menganggap rendah imam yang ditinggalkan pendapatnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya pian betakun lawan ustadz, pada prinsipnya atau ketika kita memilih sebuah pendapat, ini pentingnya mas sekalian. Pada prinsipnya kalau kita memilih sebuah pendapat dan kita tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita itu kalau bisa rasa pada saat kita mengambil pendapat yang kita pilih itu, kalau kita tenang kepada salah satu pendapat, kita sudah mencari, kita sudah bertakun. Rasa kita ketika mengambil pendapat tersebut adalah rasa di mana ya Allah, mungkin sampai di sini nah ilmu ulun untuk memahami pendapat ini, dan bismillah ini pendapat yang ulun pilih. Bukan berarti kita merendahkan imam yang lain. Jadi ada sebagian orang yang merasa, wah pendapat ini kayaknya ini lebih harat bang, pendapat ini lebih bagus bang, pendapat ini. Kenapa jadi imam ini kadang mengikuti pendapat ini padahal ada ayatnya? Padahal bisa jadi ada dalil yang lain. Maka rasa ketika kita memilih sebuah pendapat, mengambil sebuah pendapat, itu rasanya adalah rasa di mana kita tetap menghormati para imam yang berbeda pendapat dengan pendapat yang kita ambil. Dan tentu saja pendapat yang kita ambil itu harus berlandaskan Al-Quran As-Sunnah, dan juga harus ada pendapat yang bukan pendapat kita sendiri. Kalau pendapat kita sendiri, meskipun ada pendapat ulama yang lain, tapi kita mencoba berijtihad sedangkan kita bukan ahli ijtihad, ini jelas salah. Meskipun pendapatnya tersebut misalnya ternyata ada berkesesuaian dengan ulama yang lain, tapi itu cara untuk mengambil pendapatnya salah. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, kata beliau adalah idza ra'a li nafsihi fadlan ala man taqaddamahu fil maqal wa tashaqqaqa al-kalam dhanna li nafsihi alaihim fadlan fil awami aw ad-daraja 'inda Allah li fadlin khassin bihi amman sabaqa faftakhara man taqaddamahu wajtara alaihi biqillatil ilmi wala ya'lamul miskin anna qillata kalam min salaf innama kana wara'an wa khasyatan lillah. Jadi di antara tanda yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kesimpulannya ini yang keberapa jamaah sekalian? Yang ke-6. Terkadang ulama itu mereka tidak berbicara dalam satu masalah. Mereka mendiamkan sebuah masalah. Bukan karena mereka tidak tahu, bukan juga karena mereka tidak memiliki ilmu di sana, tapi justru karena masalah tersebut tidak perlu dibicarakan dan tidak perlu dibahas. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat atau orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah mereka mengerti akan hal tersebut, bahwa para ulama ketika tidak berbicara dalam masalah tersebut itu ada maslahatnya. Ada terkadang beberapa masalah jamaah sekalian yang tidak dibahas oleh para ulama, bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena memang sengaja, karena kalau dibahas mudorotnya banyak, atau kalau dibahas mungkin belum waktunya, sehingga mereka tidak membahasnya. Sehingga ya, di antara tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah memahami bahwa diamnya
para ulama itu ya, bukan berarti karena mereka takut, bukan berarti karena mereka tidak berilmu, bukan berarti karena mereka tidak tahu ada masalah tersebut, tapi karena ada maslahat yang harus diperhatikan dan juga ada mudarat yang harus dihindari. Ini diantara yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini yang mungkin perlu kita dalami bersama, perlu kita renungi bersama. Kadang-kadang ada sebagian masalah yang para ustadz itu diam, tidak membahas masalah tersebut, atau para ulama diam, tidak membahas masalah tersebut. Nah, bukan karena mereka takut, tapi bisa jadi karena maslahat dan mudarat yang mereka pertimbangkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat itu dituntut untuk diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu dituntut atau dicari untuk diamalkan. Jadi niat untuk menuntut ilmu itu adalah mengangkat kebodohan, untuk supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, bukan hanya sebagai dijadikan sebagai maklumat saja, bukan hanya dijadikan sebagai catatan saja, tapi untuk supaya diamalkan. Nah, makanya kita lihat saja, kalau kita belajar, apakah itu hanya sekedar jadi maklumat saja, ataukah hanya sekedar jadi catatan di buku saja, ya, ataukah misalnya hanya sekedar kita sebagai supaya kita mengetahui perkara tersebut tapi tidak ada niat untuk mengamalkan. Nah, maka ini perlu menjadi bahan introspeksi diri kita semua. Kalau kita nuntut ilmu itu harus ada niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya yang misalnya terkadang para ulama itu ketika mengetahui sebuah hadis, mereka minimal ya mengamalkannya satu kali. Ya, mereka minimal mengamalkannya satu kali. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, di antara yang disebutkan oleh para ulama, tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, fahasuna khuluquhu, maka akan berpengaruh terhadap akhlaknya, wa ibadatihi, dan juga terhadap ibadahnya. Jadi orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu akan tercermin dari perilakunya. Makanya dia akan semakin lembut bicaranya, dia akan semakin berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan semakin baik kesabarannya, dia akan semakin baik muamalahnya terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap anak-anaknya. Nah, itu tanda-tanda orang yang ilmunya itu bermanfaat. Ada bekasnya pada sikapnya, baik dalam akhlaknya ataupun kata para ulama au fi ibadati, ataupun juga pada ibadahnya. Yang dulunya tidak tahu sehingga kemudian tahu ilmunya, maka akan lebih bagus ibadahnya, sholatnya semakin rajin, ya, ibadah-ibadah sunnahnya semakin dia tingkatkan, dia kerjakan. Jadi ini adalah diantara tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ada berapa yang sudah kita sebutkan jemaah sekalian? Berapa? 8. Ini berapa menit lagi? Berapa? Baik, masih bisa ya. Baik. Kemudian diantara tanda ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah al-farahu, seseorang itu bergembira, seseorang itu senang. Nah, idza ra'a ghairahu a'lama minhu, apabila dia melihat ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Jadi kalau misalnya kita duduk di majelis ilmu atau kita diskusi tentang masalah ilmu, apabila ada orang yang ternyata lebih berilmu daripada dia, dia senang ketemu sama orang seperti itu. Bukan malah justru dia nggak senang. Wah, ini aja, ayo, seolah seperti lebih berilmu aja daripada, maka hanya saja menuntut ilmu. Nah, kalau orang yang ilmunya itu bermanfaat, dia akan sangat senang bertemu dengan orang yang lebih berilmu daripada dia. Ini diantara ukurannya. Kita nih, nah, kalau kita ketemu sama penuntut ilmu yang ternyata hafalannya lebih banyak daripada kita, yang duduk di majelis ilmunya lebih lama daripada, yang memahami pelajarannya lebih cepat daripada kita, senang nggak kadang-kadang kita? Kalau ternyata kita nggak senang, nah itu berarti bisa jadi ilmu kita nggak bermanfaat. Tapi kalau kita senang ketemu dengan para penuntut ilmu, terutama yang lebih baik daripada kita, maka ini adalah diantara tanda ilmu yang
bermanfaat. Nah, habiskah sudah? Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan 9 tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang bisa ulun sampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.